Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal ilmi bifadlih wa khafada ahlal ma'siyati bi'adlih. Wassalatu wassalam ala man nasabuhullahu lirrisalati ala jami'il khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa junnih amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama yang kami hormati guru kita bersama, dosen pembimbing kita Al-Ustazah Siti Ismahani, mata'ana Allah bituli hayatiha wa nafa'ana bi'ulumiha fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak kami lupakan para kawan-kawan seperjuangan kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada kalian semua. Mata'ana Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rizki, kemudian rekan saya, kawan seperjuangan saya, Al-Mukarram Muhammad Ibnu Fitrah. Kami di sini ingin menjelaskan isi makalah kami yang bertema bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan nasional. Yang pertama, bahasa sebagai bahasa nasional dan negara. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa medial massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedudukan seperti itu, maka bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat amat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengenai hakikat bahasa nasional dan negara. Di antaranya, bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi standar di negara Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Sebab bahasa Indonesia itu digunakan secara non-resmi, santai dan bebas. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari antar warga, yang dipentingkan adalah makna yang disampaikan. Jika makna yang disampaikannya itu membuat warga itu paham, maka pemakai bahasa Indonesia dalam konteks bahasa nasional dapat menggunakan dengan bebas menggunakan ujarannya baik lisan maupun tulis. Interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi yang dilakukan manusia, baik perseorangan, kelompok, ataupun organisasi dalam ilmu komunikasi disebut tindakan komunikasi. Kemudian yang ketiga, mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, kalau yang tadi pertama mengenai bahasa, kedudukan bahasa, kemudian yang kedua mengenai hakikat. Nah, ini yang ketiga mengenai fungsi bahasa nasional sebagai bahasa, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi
sebagai bahasa nasional. Apa sajakah fungsi tersebut? Yang pertama ialah pemersatu masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi memersatukan masyarakat Indonesia. Sudah jelas, artinya adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Sebagai identitas nasional yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai identitas nasional, yang berarti bahasa Indonesia merupakan bahasa serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Artinya adalah bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu. Kemudian yang keempat adalah untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Yang berarti eta maksudnya Bang, secara garis besar fungsi ini tidak berbeda jauh dengan fungsi pemersatu atau bahasa pemersatu. Sebab kaitan antara fungsi yang pertama dengan fungsi yang keempat itu saling berkaitan. Jika yang pertama itu fungsinya pemersatu masyarakat Indonesia, maka fungsi yang keempat itu adalah berkomunikasi antar masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa bersatu dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat sekarang, mengenai kedudukan bahasa Indonesia dalam bahasa nasional dan negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Contohnya saja di India, kemudian Malaysia, dan lain-lain, yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai media komunikasi. Misalnya saja buku, kemudian koran, acara pertelevisian, kemudian siaran radio, website, dan lain-lain. Kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang keseluruhannya itu bergabung dalam satu makna yang disebut Bhinneka Tunggal. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup dari pembahasan makalah yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pembahasan makalah yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai pemersatu masyarakat Indonesia dalam berinteraksi sosial. Bahasa merupakan satu hal yang primer untuk mencapai bahasa yang baik. Tanpa memiliki bahasa orang lain, tidak bisa menjalin hubungan dalam berbahasa Indonesia, juga bahasa nasional dan negara. Berbahasa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bahasa yang jelas, yang dapat dimengerti oleh orang lain. Jadi, dapat kita pahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Al-Fakir Ilmi, Saudara Muhammad Rizki, dan rekan saya Al-Mukarram Muhammad Ibnu Fitrah. Mungkin iktafaina bihadzal kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.